Sejak ditemukan dan diteliti, situs ini masih menyimpan misteri gelap dan kental dengan mitos ala legenda rakyat. Terlebih sejak ditemukannya kerangka manusia yang diduga meninggal dalam posisi sekte Waisnawa. Ada pula yang menganggapnya wafat dalam posisi bertapa seperti Siwa. Namun yang lebih menyeramkan, ada pula yang berpendapat bahwa mereka wafat sebagai tumbal hidup. Menurut catatan, untuk pertama kalinya, reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad 19. Dalam laporan yang diterima Sir Thomas Stamford Raffles, yang kala itu menjabat sebagai gubernur Jawa, disebutkan bahwa terdapat reruntuhan candi tersebar bermil-mil jauhnya di kawasan ini. Kala itu, kawasan yang dimaksud masih merupakan hutan yang begitu lebat, sehingga survei dan penelitian yang lebih rinci tidak mungkin dilaksanakan. Masyarakat lokal juga memiliki mitos-mitos tersendiri terhadap wilayah yang dianggap angker tersebut. Meskipun demikian, Raffles yang pada satu sisi memiliki minat tersendiri pada kebudayaan, terperangah mendengar laporan tersebut. Dia begitu kagum oleh temuan arkeologis di Mojokerto itu, hingga menjulukinya sebagai kebanggaan Pulau Jawa. Mojokerto. Hingga saat ini, diyakini mayoritas pakar sejarah dan budaya lintas disiplin sebagai pusat ibu kota Kerajaan Majapahit sekian lama. Di tempat ini pula ditemukan berbagai temuan arkeologis yang dianggap penting untuk merekonstruksi kembali sejarah Kerajaan Majapahit yang pernah mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan rakyat patihnya yang terkemuka, Gajah Mada. Di antara berbagai temuan arkeologis yang ada di sana adalah situs berjuluk Sumur Upas dan Candi Kedaton. Sumur misterius itu berada di desa bernama Sentono Rejo, tersembunyi di antara rumah-rumah warga yang didesain seperti rumah Majapahit. Di perkampungan inilah terdapat sebuah bangunan menyerupai gedung olahraga dan di dalamnya lah sumur upas berada. Menurut cerita warga, sejumlah aliran kebatinan Jawa sering mengunjungi situs ini, terutama karena auranya yang cenderung winyit atau angker. Upas ada kalanya dipersamakan dengan misa, yakni racun ular. Namun ada pula yang berpendapat lain meski sama-sama berbahaya. Upas adalah racun yang berasal dari tumbuhan, sedangkan wisa adalah racun yang berasal dari ular. Di masa lampau, keduanya sering dioleskan pada senjata untuk mempercepat kematian korban. Sebutan sumur upas bisa dimaknai sebagai sumur yang memiliki zat berbahaya bagi manusia. Tapi ada anggapan bahwa konon disinilah tempat pusaka-pusaka agung Kerajaan Majapahit dibersihkan. Karena sejumlah pusaka itu memiliki racun yang mematikan, maka tempat ini kemudian diidentikan dengan upas. Cerita lain mengatakan, lorong-lorong bawah tanah di sana sengaja diciptakan untuk menjebak para prajurit yang ingin mengejar raja dan keluarganya lewat jalur pelarian rahasia. Karena tidak tahu rute pelarian, para pengejar akan terjebak di lorong-lorong yang memiliki gas beracun hingga tewas di dalamnya. Menurut warga, dahulu pernah ada penduduk yang nekat masuk ke dalamnya
namun ia meninggal setelah menghirup gas beracun. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melakukan penelusuran lebih lanjut di bawah tanah karena membahayakan jiwa. Untuk menghalangi orang bertindak serupa, sumur akhirnya diamankan dengan beton di atasnya. Meski demikian, setiap lorong sempit yang ada di sana masih dianggap memiliki bahaya hingga saat ini. Terutama karena para pengunjung ada kalanya menemukan ulat atau kalajengking beracun di sekitar lorong tersebut. Pada tahun 1941, situs ini diteliti oleh ilmuwan sekaligus arkeolog Belanda Willem Frederik Stutterheim. Dalam tafsirannya, situs ini masih menjadi bagian dari area Istana Majapahit karena berdekatan dengan Balai Witana atau Candi Kedaton yang memiliki area suci untuk melakukan kegiatan meditasi atau ritual keagamaan. Sementara di sekitarnya adalah reruntuhan rumah para bangsawan atau keluarga raja yang terbuat dari batu bata khas kerajaan Majapahit. Sejumlah artefak berkualitas tinggi ditemukan di sekitar tempat ini yang makin menguatkan dugaan bahwa situs ini adalah istana dan tempat tinggal para keluarga raja Majapahit. Gambaran lebih jelas bisa kita saksikan di Museum Trowulan, di mana kita akan menjumpai sejumlah artefak yang menggambarkan bagaimana rumah para bangsawan Majapahit yang cukup artistik. Mulai dari kualitas ukuran yang bermutu tinggi hingga atap gentengnya yang unik seperti dilengkapi pengait. Kita juga bisa menyaksikan artefak lain seperti genta, arca Siwa, Mahakala, Bhairawa, arca Parwati, arca Buddha, kepala kala, pahatan kepala naga, dan batu candi yang berangka tahun Saka. Temuan itu menandakan bahwa masa kerajaan Majapahit, peradaban seni arsitekturnya sudah sangat maju dan masyarakatnya beradab serta terpelajar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para arkeolog memperkirakan bahwa situs itu merupakan istana yang dipergunakan cukup lama, yakni sejak era Ratu Tribuana Tunggadewi hingga Dyah Suhita, atau setidaknya sebelum Perang Paregreg yang membuat Majapahit jatuh dalam perang bersaudara berkepanjangan. Uniknya, sekitar tahun 1970-an, tempat ini menjadi lokasi menarik bagi para pemburu harta karun ilegal. Bahkan hingga didatangi paranormal yang dianggap mampu menarik benda-benda gaib ke alam nyata. Berdasarkan penelitian, setidaknya ada 4 lapis struktur bangunan yang tumpang tindih di situs ini. Muncul dugaan bahwa dahulu sempat terjadi renovasi ulang atau bahkan pembangunan ulang pada bangunan yang telah berdiri sebelumnya. Pusat Majapahit kala itu sempat terkena musibah bencana alam sehingga perlu dilakukan perbaikan. Di area ini juga terdapat sejumlah umpak yang mengindikasikan bahwa di masa lalu terdapat bangunan yang cukup besar atau setara pendopo agung. Bisa juga merupakan paseban memanjang untuk para Brahmana seperti yang digambarkan dalam manuskrip lontar Nagara Kertagama. Meski demikian, tumpang tindihnya struktur bangunan masih menjadi diskusi yang menarik di kalangan para peneliti karena ada satu analisa bahwa pembangunan ulang itu bukan disebabkan oleh bencana, melainkan oleh peradaban yang silih berganti. Dibangun, runtuh, berganti, bangun kembali. Demikian seterusnya. Artinya, bisa saja Majapahit hanyalah satu di antara sekian kekuasaan yang pernah mendirikan istananya di tempat tersebut. Bisa saja peradaban di lokasi ini sesungguhnya berumur lebih tua lagi
jauh sebelum keberadaan Kerajaan Majapahit. Para pandemen sekalian, di situs ini pula lah pada tahun 1996 ditemukan 5 kerangka manusia. 4 kerangka ditemukan di Candi Kedaton, sementara 1 kerangka lainnya ditemukan di Sumur Upas. Temuan ini sempat menggemparkan kala itu. Muncul berbagai dugaan yang sifatnya ilmiah hingga yang bersifat mistis. Karena ditemukan di lokasi bekas Kerajaan Majapahit, 5 kerangka ini tidak lepas dari penelitian juga. Salah satu analisa yang digunakan adalah menggunakan analisa DNA mitokondria. Dr. Tuti Kusbardiadi dan mahasiswanya di Universitas Airlangga Surabaya yang bernama Manuela Renatsyah pernah melakukan analisis DNA mitokondria pada temuan kerangka tersebut. Bagi awam, memang akan cukup mengerutkan kening untuk memahami laporan yang dibuat dengan istilah-istilah genetika dan hal-hal yang teknis. Namun jika tidak keliru memahaminya, kita mendapatkan kesimpulan yang cukup menarik. Usaha keras meneliti DNA yang sangat minim sampel itu belum dapat dikatakan secara spesifik sebagai populasi Majapahit, dan juga belum didapatkan asumsi terkait usia rangka. Meski demikian, ditemukan adanya hubungan kekerabatan di antara sampel yang diteliti mengacu pada variasi genetik yang ditemukan pada temuan rangka di situs Candi Kedaton dan Sumur Upas. Hubungan kekerabatan tersebut adalah berdasarkan keturunan ibu. Dari penelitian itu juga diketahui bahwa kerangka yang ditemukan dari kedua tempat itu berasal dari populasi yang sama. Terdapat hubungan kekerabatan mengindikasikan adanya perkawinan dalam satu kelompok. Uniknya lagi, berdasarkan identifikasi lokasi temuan, kerangka-kerangka ini merupakan kerangka dari mereka yang berstatus sosial tinggi. Bisa saja mereka adalah bangsawan atau keluarga raja. Selengkapnya hasil penelitian tersebut kami cantumkan linknya di kolom deskripsi video YouTube di bawah ini. Pada tahun 2017, tempat timbul permasalahan terkait temuan kerangka itu. Sejumlah pihak entah bagaimana memindahkannya ke Candi Brahu hingga bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Di sisi lain, Candi Brahu sendiri adalah tempat yang dianggap suci, oleh karenanya sejumlah pegiat budaya segera bertindak mengembalikan kerangka tersebut ke tempat semula. Pemindahan kerangka ke Candi Brahu dianggap tidak menghormati atau mengotori area Candi Brahu yang suci. Puncaknya, para spiritualis terpaksa menggelar ritual penyucian kembali Candi Brahu. Hingga saat ini, Sumur Upas dan Candi Kedaton masih menjadi misteri yang belum tuntas ditemukan jawabannya. Berbagai upaya penelitian terus dilakukan seiring bertambahnya wacana dan pemahaman-pemahaman baru. Harapan terbesarnya tentu saja merekonstruksi kembali kekuasaan dan kejayaan Majapahit yang berdasarkan catatan cukup mendominasi Asia Tenggara di masanya. Keberhasilan rekonstruksi tersebut tentu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi generasi selanjutnya, meningkatkan optimisme dan kepercayaan diri. Jika leluhurnya mampu membawa bangsanya menjadi jaya, berdaulat, dan disegani mancanegara, maka generasi selanjutnya pun seharusnya juga mampu melakukan hal yang sama.